Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan baru. Halo dok, bagaimana mengatasi sapi mandul? Hai, sebelum Anda melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Ya, pertanyaan ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandul versi penanya, tapi saya berasumsi bahwa yang dimaksud oleh peternak sapi mandul ini adalah sapi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sapinya tidak bisa berahi, ya, tidak bisa berahi. Atau kemungkinan yang kedua adalah sapinya berkali-kali berahi dan dikawinkan tapi tidak bisa bunting, ya. Oke. Yang menarik adalah begini, apakah dua-duanya ini bisa termasuk dalam kategori mandul? Jadi apakah kasus yang pertama sapinya tidak bisa berahi, ataukah kasus yang kedua sapinya kembali berkali-kali berahi dan minta kawin tetapi tidak segera bunting? Baik, untuk memahami ini saya akan berikan analoginya seperti ini. Jadi kalau sapi dikatakan mandul itu memang sapinya memang tidak akan pernah bisa bunting. Ada dua sebab. Karena sapinya memang secara genetik ada permasalahan anatomis di organ reproduksinya sehingga tidak bisa bunting, tidak bisa berahi. Terutama kasus-kasus ini terjadi pada kasus-kasus sapi yang mengalami kelahiran Fremartin. Jadi kelahiran Fremartin ini adalah kelahiran kembar, satu ekor induk melahirkan dua pedet, satu jantan, satu betina. Yang betina ini adalah bisa dikatakan dia lahir secara Fremartin dan dipastikan 100% mandul karena si pedet betina ini dia tidak memiliki organ reproduksi yang lengkap. Mungkin dia punya vagina dan dia punya vulva, tetapi dia mungkin tidak punya ovarium sehingga tidak akan bisa menghasilkan sel telur. Nah, kalau kasusnya seperti ini, memang ya dia dikatakan mandul dan solusinya cuma satu, afkir. Oke. Nah, kalau kasusnya yang kedua adalah begini, sapinya sudah pernah berahi, apalagi sudah pernah melahirkan, tetapi kasusnya sekarang dia susah berahi lagi, atau dia berkali-kali berahi dan dikawinkan tetapi dia tidak bunting-bunting. Nah, ini kasus yang berbeda. Kalau sapinya itu sudah pernah berahi dan dia berkali-kali dikawinkan tapi dia tidak segera bunting, kemungkinan besar permasalahannya adalah gangguan reproduksi, ya. Bisa jadi karena infeksi, bisa jadi karena deteksi berahinya yang tidak tepat, bisa jadi waktu yang digunakan untuk mengawinkan antara jarak deteksi berahi dengan jarak mengawinkannya tidak tepat, atau bisa jadi karena perlukaan atau yang lain-lainnya, ya, gangguan reproduksi. Nah, permasalahan yang lain lagi adalah bagaimana kalau sapinya ini dia tidak bisa berahi padahal dia pernah melahirkan. Nah, sebetulnya ini tidak dalam kategori sapi mandul, karena untuk bisa berahi itu kan faktornya adalah bisa jadi sapinya berahi tapi tidak teramati, atau bisa jadi sapinya betul-betul tidak berahi. Kalau dia berahi tapi tidak teramati, berarti solusinya adalah deteksi berahi, perbaiki metode deteksi berahi. Kalau seandainya permasalahannya adalah dia sebetulnya memang tidak berahi, permasalahan utamanya adalah bisa jadi karena level energi dalam tubuhnya kurang atau kadar mineral dalam tubuhnya kurang. Karena dua-duanya ini yang akan memengaruhi apakah sapinya bisa menghasilkan sel telur dan apakah siklus hormonalnya cukup normal, ya. Jadi solusinya begini. Kalau misalnya Anda ketemu sapi, kemudian dia sudah pernah melahirkan, sudah pernah berahi tapi kemudian susah berahi lagi, maka tipsnya adalah Anda evaluasi dua hal. Berikan vitamin
atau energi yang lebih banyak kepada sapi lewat pakannya, atau Anda berikan mineral yang lebih banyak. Jadi Anda berikan vitamin, terutama vitamin A, vitamin D, vitamin E, atau Anda berikan mineral tambahan kepada si sapinya. Oke, untuk supaya memastikan siklus hormonalnya bagus. Ya, setelah itu Anda perbaiki deteksi berainya. Nah, yang kedua tipsnya, kalau sapinya berkali-kali berai tapi tidak juga bunting, maka solusinya adalah Anda evaluasi apakah sapinya mengalami infeksi saluran reproduksi. Anda bisa menggunakan MetriCheck untuk bisa mengetahui derajat energi dan derajat infeksinya. Kemudian Anda obati infeksinya. Setelah infeksinya selesai, baru Anda putuskan, silakan diskusi dengan dokter hewan apakah membutuhkan hormon ataukah tidak. Oke, ini tipsnya untuk mengatasi sapi mandul. Terima kasih dari kami dari Pro Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.